Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main silakan kita. Saya mau kasih tahu aja, dan coba-coba bermain di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tahu. Dan bahkan juga dari Ges Khalifah, wah, dan bahkan teringat kata Bahlil pada saat lalu ya, tepatnya pada bulan Agustus kalau tidak salah ya, menyebut jangan main-main dengan Raja Jawa, wah, akan cilaka dan lain sebagainya. Nah, apakah ini juga terkait mentersangkakan Hasto Kristanto? Ya memang kalau kita lihat Hasto Kristanto itu ya ikut berperan andil setidaknya terkait pemecatan Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, apakah itu terkait dengan pemecatan dan akhirnya Hasto ditersangkakan? Ya, bahkan kalau kita lihat dari pemecatan dan mentersangkakan Hasto Kristanto itu ya belum ada 1 bulan lah. Baru saja Pak Jokowi dipecat, tiba-tiba Hasto menjadi tersangka. Kalau kita lihat pemberitaan ya, walaupun juga belum ada konfirmasi yang jelas ya, dan diduga sprindik dari KPK mentersangkakan Hasto itu bocor. Nah, saat ini juga masih menjadi trending dan topik hangat, dan sampai saat ini pun belum ada kejelasan bahkan dari pihak PDIP dan bahkan juga dari KPK. Nah, ini dari tweetan Ges Khalifah, Jokowi dipecat PDIP, Sekjen PDIP tersangka, kata Bahlil jangan main-main dengan, wah, saya jadi teringat pada saat lalu memang Bahlil Lahadalia mengatakanlah jangan main-main dengan Raja Jawa ya. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Maruf. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main silakan kita. Saya mau kasih tahu aja, dan coba-coba bermain di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tahu. Apakah ini ya maksud dari Bahlil Lahadalia ya, ketika ada yang dipecat oleh PDI Perjuangan? Ya memang PDI Perjuangan tidak hanya memecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution, bahkan ada 27 kader lainnya yang dipecat. Wah, apakah dari pecatan PDIP ada yang bermanuver? Wah, kita juga tidak tahu. Nah, bahkan juga dikomentari oleh UAS ya dari sini. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini dikomentari oleh Dinda tanggapan UAS soal Raja Jawa, geri-geri sedap ini barang. Makanya dia nggak pengen Pak Anies maju. Wah, seperti itulah Jakarta, karena bisa jadi batu sandungan untuk putranya di Pilpres 2029 nanti ya, padahal juga baru saja dilantik ya setidaknya Prabowo Subianto, tetapi tiket untuk Pilpres 2029 sudah santer terdengar lah, dan bahkan juga Gibran dinyatakan akan maju sebagai calon presiden pada 2029. Ini sangat wow sekali lah. Bahkan dikomentari oleh Negara Mafia pernyataan Bahlil penghinaan pada Kesultanan Jogja dan Kesunanan Surakarta. Ya, yang ngomong botol itu bukan Bahlil, yang duduk kelihatan ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahkan Ges Khalifah ya secara tidak langsung yaitu memberikan benang merah lah di sini. Ketika Jokowi dipecat PDIP, Sekjen PDIP tiba-tiba tersangka terkait Harun Masiku, padahal Harun Masiku sampai saat ini pun dicari-cari keberadaannya oleh KPK, juga KPK belum bisa menemukan keberadaan Harun Masiku. Tiba-tiba Hasto dipecat. Nah, bahkan juga ada pemberitaan yang cukup ngeri ya. PDIP siaga 1 jelang Kongres, isu Jokowi rebut posisi Sekjen Hasto. Wah, apakah benar demikian? Nah, bahkan dari sini dikomentari oleh Nurus, sedih melihat ini semuanya. Apa yang rakyat dapat dari segerombolan elit politik yang sangat tidak memberi contoh kedaulatanan? Ya, seperti itulah. Saung jati, kelicikan selalu banyak rencana. Semesta sudah ada rencana sendiri. Bahkan rencana kelicikan bisa jadi bagian rencana semesta. Seperti itulah. Hasto ditetapkan tersangka, ini pasal yang disangkakan. Nah, saya juga penasaran sih, pasal yang disangkakan itu apa ya kepada Hasto Kristanto ya. Memang menjadi penasaran karena tiba-tiba menjadi tersangka. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto sebagai tersangka. Hasto dan Harun Masiku
informasiku diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat Komisi Pemilihan Umum KPU. Penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan atau Sprindik nomor Sprindik 153-00-01-12-2024 tertanggal 23 Desember. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 mengatur tentang larangan melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi atau suap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Petikan pasal 5 ayat 1 huruf A tersebut. Ya, seperti itulah ya, tapi kita lihat saja ya besok konferensi persnya seperti apa ya. Saya juga penasaran sekali. Sampai saat ini pun juga dari PDIP belum menerima setidaknya terkait Hasto itu ditetapkan tersangka atau tidak. Nah, bahkan ada dugaan Sprindik KPK itu bocor dan lain sebagainya. Dikomentari oleh Nonim, biar waktu membuktikan, kata yang Ono. Wah, apakah itu juga ya, biar waktu yang menguji. Pada saat lalu juga Pak Jokowi mengatakan demikian. Apakah ini yang dimaksud ya, biarkan waktu yang menguji. Wah, nah kalau kita lihat dari sini ya, dari pemberitaan detik.com, kelakar Bahlil jangan main-main dengan Raja Jawa. Sudah lihat barang ini kan? Wah, apakah demikian ya? Sungguh ngeri banget ya. Ketua Umum Golkar Bahlil menyampaikan pesannya kepada para kader agar terus mendukung agenda pemerintahan. Dia kemudian melemparkan kelakar soal Raja Jawa. Hal itu disampaikan Bahlil saat menyampaikan pandangan sebagai calon Ketua Umum Tunggal Partai Golkar di Munas 11 Golkar di JCC Senayan pada 21 Agustus. Kita sudah bersepakat Golkar mendukung pemerintah. Jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja, saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar lebih baik dari sekarang, ujar Bahlil. Bahlil menegaskan partainya harus menjadi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Di pemerintahan selanjutnya, dia menilai kinerja Golkar harus lebih baik. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari para pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Saat berbicara, kepala pemerintahan itu Bahlil melempar candaan soal Raja Jawa. Dia mewanti-wanti para kader agar tak bermain-main dengan Raja Jawa itu. Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main cilaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini. Saya kasih tahu, kata Bahlil. Wah, apakah ini ya termasuk candaan Bahlil saat ini menjadi kenyataan ya. Dan pada saat lalu, ya Anda lihat sendirilah serangan Hasto Kristanto ya sebelum pilkada dan bahkan pilpres pada waktu lalu juga serangannya kepada Pak Jokowi. Ya, menurut saya sangat wow sekali dan itu juga fakta memang dari pemberitaan memang seperti itu. Apakah terkait ya, yaitu kerasnya Hasto mengkritik terhadap Pak Jokowi dan bahkan berujung Pak Jokowi dipecat sebagai kader PDIP dan tiba-tiba Hasto menjadi tersangka. Apakah ini juga benang merah ya, benang merah yang juga semakin terang ya, apalagi ditambah dari ucapan Budi Ari, partai-partai di Pilpres 2024 akan berhati-hati dan kalau kalah salah melangkah bisa dipenjara semua bos. Dan bahkan dari Bahlil Lahadalia mengatakan jangan bermain-main dengan Raja Jawa, bisa jilaga dan lain sebagainya. Nah, tetapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.